So welcome back to For Food Sake. Udah lama banget kita nggak syuting For Food Sake sebenarnya ya. For Food Sake di tahun 2021. 2021 nyari masalah di 2021 pertama. Akhir tahun kita cari masalah. Tapi kenapa berbicara jujur itu kenapa dianggap mencari masalah? Itulah Indonesia. Oke. Itulah Indonesia. Ini sebetulnya makanan kawan kita lah ya. Salah satu temen food vlogger pertama yang gua kenal di Jakarta. Di Jakarta. Waktu zaman Gary masih tinggalnya di Sukabumi. Oh iya, dia masih suka bolak-balik. Iya, bolak-balik. Pas waktu itu masih zaman-zamannya kita lagi masih di Kokiku. Di Kokiku. Pertama dikenalin sama Kokiku. sama Kokiku di acara YouTube gitu kan. Jadi kawan pertama kita di food vlogger dunia ini sebetulnya Gary ya. Betul. Gitu. Jauh sebelum ada yang lain-lain. Sebetulnya Gary tuh udah lama usaha ini, tapi tadinya tuh frozen food. Sekarang dia ada kayak restonya lah ya. Iya benar, yang bisa gue nggak tahu bisa dine in atau enggak sebenarnya, tapi yang pasti bisa via GrabFood ya, via GrabFood. Gojek juga ada, dan ini tuh lokasi tokonya masih di yang Cloud Kitchen gitu kalau nggak salah ya. Cloud Kitchen. Jadi kemungkinan besar nggak bisa dine in. Mungkin, nggak tahu. Pokoknya ini dari Kemang aja, jauh. Lumayan. Ongkos kirimnya ke sini 50.000. Seharga satu makanan ini, Pak. Sebelum kita mereview ini, kita mau minta maaf dulu ke Gary. Ngapain minta maaf sih? Ya udah, kita langsung. Mungkin ini ada kadang kesalahan ini, Pak. Kalau packaging ini kan gue mulai ke bawah nih ke standar. Nggak enakan. Iya, nggak enakan, nggak bisa nih. Nggak bisa. Pokoknya mungkin ini ngikatnya terlalu padat menurut gue. Tadi tuh gue lupa foto, jadi gue keburu buka. Tapi pas gue buka tuh gue nggak tahu kalau misalnya ini tuh kayak gini. Ini tuh kayak gini ketekan nih. Gitu. Ketekan kayak gini gara-gara keresakinnya padat, bener padat. Wah, yang ini sampai neken gitu ya, sampai neken. Terus mungkin perjalanan dari Kemang ke sini kan jauh, terus pas dibuka udah robek kayak gitu. Karena ini tempatnya juga yang agak tipis mungkin, tapi bukan salah tempatnya sih. Menurut gua mungkin gara-gara harusnya diginiin aja ya. Gini kan kayak lebih secure gitu ya. Nggak tahu juga sih, karena ini kan terlalu tipis. Terus kalau bisa katakan tetap aja hancur. Mungkin jangan terlalu itunya, ngikatnya terlalu itu mungkin, nggak tahu. Tapi ini bukan komplain sih. Komplain. Soalnya ini justru kita melapor. Ya. Sebetulnya karena di era pandemi gini kadang kayak gini tuh sangat jadi isu besar. Iya, takutnya gitu. Karena kan kebuka nih atau apa itu bisa jadi masalah. Balik lagi, ini bukan buat menjatuhkan, tapi lebih buat ke mungkin evaluasi. Masukan. Siapa kita ngasih evaluasi, kita ngasih feedback aja. Kita lihat dulu packagingnya. Nama restorannya adalah Mantep Bener. Oh, Mantep Bener ya? Mantep Bener. Di sini ada pantun. Ada pantun. Kesukaan gua nih. Masak sambil bergoyang di dapur siang-siang, selamat makan siang sayang, ku rela mati asal kau kenyang. Kalau malam gimana, Ger? Ang, berarti ini pantunnya a. Ada anjay, ini hati-hati lo Ger, bisa dipenjara. Oke. Terus ada QR code, kita bakal scan QR code-nya, katanya ada tulisan scan aku dong sayang. Ini ada Gary dengan pacarnya Bella ya. Ke Instagramnya. Mantep Bener, Kak, udah 12.000. Oke, jadi yang kita pesen itu menu original yang pertama kali keluar itu adalah Yoshinora. Gua nggak tahu nih. Masih, Pak. Oh, ini Yoshi. Bukan. Ini Yoshinora, Pak. Oh, ini Yoshinora. Pak, tapi masih itu loh. Oh, telurnya ini masih legit. Apresiasi loh, kita harus apresiasi karena jarang banget restoran tuh ini sejauh dari itu loh, Pak. Iya, Kemang ke tempat kita tuh jauh. Telurnya masih kayak begini nih. Itu sih kita acungin jempol untuk Gary. Gua nggak ngerti masih bisa seksoheng. Oke, ini kita lihat ya. Tuh. Biasanya udah itu udah ya masih oke lah ini, Pak. Biasanya tuh udah langsung yang dari dekat aja udah mateng. Ini hebat sih menurut gua. Terus gue nggak tahu konsepnya apa, mungkin gue nebak aja konsepnya. Kalau misalnya yang Yoshinora ini tuh kayak mungkin kayak apa ya, mau dari namanya sih kayak mau ngikutin Yoshinoya sebenarnya, kayak konsep Yoshinoya di mana dia pakai daging sapi potongan, dikasih sambal tipis-tipis, tapi dikemas atau dipakai bumbunya yang untuk lidah orang Indonesia banget, kayak gitu, karena pakai sambal. Rasanya gue belum tahu, gue belum coba. Terus yang kedua ada cumi dan pete, simple. Pedas juga. Ini BTW levelnya bisa dipilih pedasnya. Ada santuy sama pokoknya pedas banget lah yang atas. Okay.
cumi sama ini pentol. Ini baru nih, setahu gue baru-baru nih si pentol. Gue liat Instagram Gary sih. Oke. Harga dulu. Untuk harganya yang Yoshinora itu pedes santuy nggak pakai petel 55.000 ditambah telur omega itu harganya 5.000 jadi total 60.000. Lebih mahal dari Yoshinoya yang asli. Tapi kita nggak tahu apakah rasa dan porsi lebih banyak. Oke, Kita harus lanjut. lihat. Nasi cumi pete Nora 43.000. Tapi ini cuminya banyak pak. Jadi kayak oke. Dan goceng telur omega 43.000 ya oke lah. Oke. Menurut gue. sama bakso pentol pedes giler. Giler tuh gile kali ya. Gileler. Mungkin ini 27.000 isinya 5 pentol. Kayaknya sih general idea-nya pedas. Udah pastilah itu apa yang orang Indonesia sukai. Pedas. Orang Indonesia suka pedas. Dan Gary kan suka bikin konten pedas-pedas kayaknya. Ya. Gue sering lihat di Instagram sih pedas-pedas Ya. gitu sih. Langsung kita gas. Pilihan pedasnya ada santuy sama mampus. Ya, santuy sama mampus. Ini kita yang santuy aja karena kalau misalnya menurut kita, kalau lidah kita makan yang terlalu pedas-pedas gitu kebanting ntar semuanya. Gua coba dah. Gua coba langsung dagingnya dulu kali ya. Boleh. Sama kuahnya nih, cobain dulu. Ini kayak gitu. Kalau secara aroma sih aroma. Yang paling kerasa jeruknya sih pak. Sama daun jeruk. Asem, lebih cenderung ke asem yang tadi gua cobain. Asam manis gurih. Seger gitu loh sih pak. Lebih kayak seger gitu rasanya. Ada jus dari dagingnya ya. Itu yang mantap. Asam dari daun jeruk. Mungkin ada jeruk nipis atau limo. Manis-manis, gurih-gurihnya juga dari kayak potongan. Karena potongan si sapinya ada lemaknya juga, kayak keluar rasanya juga dari situ. Oily. Tapi Ya, nggak terlalu oily. nggak terlalu. Iya, oily-nya tuh pas gitu Pas maksud gitu. gua. Ini enak. Mantap. Benar. Mantap. Ini mantap bener. Bener. Sesuai konsep ini mantap bener sih menurut gua. Cuma kalau bisa boleh jujur, menurut gua segini untuk kantong gua kemahalan. Sama. Menurut kantong gua, kalau misalnya ini sekitar 40.000 sampai 50.000, gua mau nih, gua mau. Tapi kalau misalnya ini kan nggak total pakai telur 60.000, buat gua pribadi kemahalan, buat gua pribadi. Rasanya enak sih, rasanya enak. Ini rasanya cocok kalau misalnya dihargain 60.000, tapi kantong gua Bukan buat kita. ya. Target pasarnya bukan kita. Mungkin karena ini nggak marketnya Kemang. Mungkin. Life cost di sana. Ya mungkin karena ini di Everblade Kemang, 55.000 buat orang Kemang mah kagak ada rasa. Atau teknik bisnis simple, kalau mau kasih diskon markup dulu. Jadi harga aslinya mungkin nggak 55.000, tapi karena ada diskon dan kalau misalnya pakai GrabFood itu setahu gua ada potongan yang harus dikasih ke Grabnya kan sekian persen untuk nutupin operational cost, makanya harganya dibuat seolah-olah 55.000 padahal harga aslinya mungkin lebih murah dari itu kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian yang penasaran pengen coba yang dagingnya lebih banyak terus nasinya masak sendiri gitu mau lebih cuan, kalau nggak salah dia jual frozennya juga Di Shopee. ya di Shopee. Dan ini enak. Enak ya, mantep bener. Pas aja lo seger sama pedes sama gurihnya. Tapi kalau buat gue mungkin gurih dikit lagi lebih, karena kena nasi hilang, hilang dikit. Buat gue ini udah enak sih. Tapi nggak tahu. Buat ini kan selera orang beda-beda. Tapi buat gue ini udah enak. Tapi enak. Gue pengen lanjut ke yang cumi petai sih pak. Tapi petainya kayaknya ini yakin cumi petai pesannya. Oke, ini harga 43.000. 43.000 ini menurut gua worth it karena banyak banget. Untuk 43.000 cumi segini tuh cumi banyak. Cumi itu mahal, Pak. Tapi petengnya kayaknya orangnya lupa, Pak. Cuma ada Ini ada di sini nih. seperapat dikit nih. Satu nih ya, kita pisahin ya. Satu. Ada tapi. Ada. Kecil-kecil, tapi yang chunk besarnya nggak terlalu banyak. 2, 3. Iya, Pak. Habis, Pak. 4, Pak. Maksudnya petai kan nambah duit lagi kan?
Enggak. Oh sama, petai sama untuk Emang petai. di menunya udah ada petainya. Oh, oke. Mungkin kesalahan sekupnya atau apa kan maksudnya bisa possible ya kalau di Iya, soalnya kitchen. kan udah dicampur semua, kayak dia ambil main scoop aja. Ya jadi mungkin gua sial dapatnya petainya cuma kayak Dikit. 2 yang gede, 2 lagi yang hancur. Mungkin kalau boleh, kalau boleh saran. Daging cuminya sendiri terus ada dipisah petainya sendiri. Oh. Jadi pas nge-scoop tuh pasti rata gram-gramnya gitu misalnya. Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Gua nggak tahu sih, cuman kalau misalnya biar lebih rata mungkin yang bisa kayak gitu. Ini gua masih makan yang ini sumpah enak. Nasi cumi petai Nora. Oke. Kita gas. Lepas. Petai banget, tapi hampura ger. Abi tedahar petai. Aroma petainya sih nggak ada loh. Nggak ada, bener-bener nggak ada aroma petai. Kita coba. Lebih ke cumi asinnya sama amisnya yang berasa. Berarti nggak dalamnya. Ini mantap sih. Ini gue suka banget. Cuminya nggak anjir. Enak kali itu. Aroma petainya juga nggak ada ya? Nggak. Nah, mungkin kalau buat yang suka petai, gue demen petai, gue agak kecewa karena gue ekspektasi gue nasi cumi petai tuh Aroma petainya. aroma petainya ada, cumi petainya juga banyak gitu. Tapi kan mungkin balik lagi ya nggak beruntung aja dapetnya. Mungkin seharusnya ada petainya kan. Tapi buat lu yang pecinta petai, lu berharap kalau misalnya cumi petainya lebih petai lagi ya? Lebih petai, minimal banyak lah, bakal kelihatan gitu petai gitu. Biar ini kan kayak ngunyah sampai habis nasi, masa cuma 4 suap doang yang makan petai gitu ya? Betul. Karena buat gue yang makan petai nggak biasa kan. Itu dia. Wah, ini Ya. Sari-sarinya enak apa? enak. Pedesnya tuh, kalau pedes yang level 1 itu, pedesnya enggak yang sampai huha banget, tapi pas aja. Pedes Pas nikmat. aja. Iya, pedesnya pedes nikmat. Tapi kalau misalnya kalian suka pedes banget, kayaknya nggak bisa dah. Sedap sih ini. Ya nggak bisa pedas maksudnya. Nggak bisa pedes, nggak bisa ya. Nah, nggak kena. Kayak Excel gitu. Excel nggak bisa pedas. Nggak akan bisa. Tapi sumpah ini sedap banget. Gimana ya? Dari 2 masakan yang udah kita makan, entah kenapa kayak mantap banget dimakan pakai sama nasi putih. Nasi putihnya tuh jadi anyep-anyep, kuah-kuah sedikit. Ya sedap gitu loh makanannya. Oily-nya oily mantap, daging sapinya enak, kayak dibumbuinnya udah sempurna banget menurut gua pribadi. Yang cumi pete ini mantap juga, dan gua beruntung karena nggak bau pete, mantap sih. Mantep pak. Best, enak. Kalau frozennya sih kemungkinan gue pengen beli sih. Kayak yang cumi petenya kalau misalnya bau pete. Tapi itunya enak sih pak. Sapinya. Sapinya menurut gua kemahalan sih. Kalau misalnya lebih murah 5 sampai 10 ribu, gua bakal beli sih. Tapi kalau misalnya dengan harga 60 ribu, kayak itu gua enggak. Gue mau cek Gua masih harga. kemahalan buat gua. Ini bisa dibilang kayak apa ya? Kalau misalnya makanan warteg pakai bahan yang satu level di atasnya, terus dimasak sama chef yang bener-bener bisa masak, jago masak. Ya nih produknya. Itu yang so far gue bisa gambarin sih. Oh ini pak harganya pak. Yang L 250 gram itu harganya 395. Balik lagi, mungkin bahan yang dipakai sama Gary itu wakacau. Gue coba yang pentolnya deh. Wah ini sih kuah-kuah. Tau nggak sih kuah-kuah yang biasa kalau di warteg tuh apa ya? Yang kalau kuah itu balado-baladoan, Iya. berminyak gurih gitu loh. Mirip, tapi ini bumbu-bumbunya sama-sama semua ya, mirip-mirip. Kayaknya satu bumbu untuk semua pak. Iya, kayak ini sama kayak yang si Yoshinora. Yang cumi entah kenapa nggak se-strong yang ini sebenarnya. Oh murah pak. Santuy pete L 275.000. Oh. Oke lah, oke. Iya. Masih oke. Karena kan cabai mahal. Iya benar. Maksudnya kan daging 500 gram itu sekitar 70 ribuan. 70 atau 75 yang kualitas bagus. Ya setengah 35 tambah cabai. Ya masih masuk lah. Maksudnya masih worth it. Habis Worth it. enak bos.
Pentol ya? Pentol dagingnya murah-murah gitu ya? Enggak asli. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Coba. Oke, mantap kan? Bumbunya sih. Yang juara bumbunya. Satu cabai untuk semua nih, Pak. Ya. Enak. Oke, conclusionnya buat rasa Pak. Saya sih kasih 8 loh Pak. Mantap bener. Mantap bener 8,5 sih. Terserah dah. Enak. Mantap enak, bener. enak, Ya, mantap. Mantap bener. Emang mantap sih. Mantap, balance semua. Gue ngerti kenapa dia namain mantap bener karena pas gue makan yang gue rasain ya emang mantap bener. Nasi, kuah, anyep, pedes, berminyaknya pas, daging sapinya masih juicy, nggak kering, terus ada lemaknya, mantap bener. Mantap bener. Apalagi kalau lebih enak lagi kalau nasi lagi panas Pak. Apalagi kalau misalnya lebih murah 10.000. Betul. Nggak kan? Ya, lu pesen aja 70.000 dapat 250 gram, lu makan sendiri gitu. Paling kan kalau per porsi 100 gram. Frozen food, gue saranin kalau misalnya emang mau yang frozen food sih. Pentolnya juga enak si baksonya enak juga. Si jenisnya ya, Iya. yang di tengah nggak murah, nggak mahal, Tengah-tengah, jadi terima berasa sama daging sama tepung-tepungnya tuh kayak pentol. Kita lebih saranin mungkin kalian pada beli frozennya dibanding beli rice bowl gini lah ya. Ya. Terutama buat kalian yang jauh dari daerah selatan. Kalau yang selatan mungkin masih bisa pesan, tapi kalau yang udah jauh-jauh frozennya aja, masak di rumah sendiri, pakai nasi hangat yang benar-benar dari rice cooker, blok ini ke atasin semua, makan pakai tangan lebih enak nggak? Jelas, pasti. Nggak enak. Pasti, karena berminyak, nggak enak, berminyak. Begini Pak, ambil naik kaki satu. Nah. Tapi ini kesumpah, gue kebayang banget kalau misalnya orang makan mantep bener pakai tangan, terutama si pentol sama cumi. Ya. Kayak tangannya berminyak, pedes-pedes. Terus ya, nah gitu. Can relate. Gue masih nggak ngerti apa enaknya makan pakai tangan, berminyak gitu. Ya gitu aja sih, silakan. Oke. Ternyata FFS 2021 Belum cari musuh kita karena mantap bener. mantap bener. Ya udah Ger, kalau lu nonton terus mau kirimin kita terima kok. Iya. Iya. Terus enak soalnya. Tolong sampaikan ke persekutuanmu. Intinya yang kita rekomendasikan adalah Yoshinora. Sinora. Baksonya buat gua. Baksonya. Cuminya sayang sekali di yang kita dapat petengnya kurs. ya. Siapa tahu sebetulnya kurs pete Cobain banyak. aja kalau nggak yang frozen. Iya, Siapa tahu cobain kalau aja. yang frozen kan udah wah diungkep tuh sama pete tuh. Jadi wangi kan. Iya bener. Atau enggak beli pete sendiri. Iya. Masak Masak tek. benar itu benar sih. Ya kan? Benar. Iya, nasi hangat. Mantep bener sih. Satu info menarik, ini kita harganya 60.000 gara-gara telurnya pakai telur omega, jadi nambah ekstra cost 5.000. Kalau misalnya nggak mau pakai omega masih tetap dapat telur ya? Masih tetap dapat telur kayak gitu. Untuk memperhemat kalau misalnya kalian yang mau coba. Ya udahlah. Mantep bener. Mantap.